Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang isi kandungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dan hikmah diturunkannya Al-Quran. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak dialog antara Uwai dengan Kak Fiona berikut ini. Assalamualaikum Kak Pio. Waalaikumsalam. Namaku Anwar Ardabili Kak. Panggilanku Uwai, alamatku Simpang Penyalai. Mau nanya nih Kak, kemarin Kak Sepira kan udah jelasin tuh Kak tentang Al-Quran dan bukti kebenarannya. Kayaknya untuk materi itu Uwai udah paham deh Kak. Nah, yang Uwai mau tanyakan sekarang, sebenarnya apa aja sih Kak isi pokok yang terkandung di dalam Al-Quran itu? Pertanyaan yang bagus, Adek. Oke, dengerin ya. Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, Al-Quran itu berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, adapun ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu ialah yang pertama, di dalam Al-Quran mengandung ajaran tentang akidah, yakni mengajarkan tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan juga takdir. Nah, keenam perkara ini yang kita sebut sebagai rukun iman, dan ini adalah merupakan ajaran yang utama yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran ialah tentang ibadah, yakni mengajarkan tentang cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah sholat, puasa, zakat, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang ketiga, ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah tentang muamalah. Muamalah itu yakni mengajarkan hubungan antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Kemudian yang keempat, ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah tentang akhlak karimah, yakni budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas, maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah tentang tarik atau sejarah, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajarannya bagi umat sesudahnya. Nah, dan yang terakhir, ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah tentang syariat ataupun hukum. Nah, syariat mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan juga muamalah. Terus apa keistimewaan Al-Quran itu dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya Kak? Nah, keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya adalah yang pertama, dari segi keaslian Al-Quran. Nah, selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Kemudian yang kedua, dari segi isi kandungan Al-Quran. Nah, salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah dari segi isi kandungannya yang lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan juga zaman. Kemudian yang ketiga, dari segi susunan bahasanya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bangsa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Namun demikian, tidak satu pun penyair yang mampu mendandingi bahasa Al-Quran. Nah, yang terakhir, dari segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku hanya sementara, hanya untuk umat tertentu. Tapi Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan juga universal. Luar biasa ya Kak kitab suci Al-Quran itu. Wajar kalau Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Terus kakak tahu nggak Kak, apa sih hikmat diturunkannya Al-Quran itu Kak? Adek, sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk yang benar. Mereka banyak sekali menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mengikuti ajaran agama Islam. Dengan demikian, hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Gitu, Adek. Oh gitu ya Kak. Sekarang Uwai udah paham Kak. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Sama-sama.
Anak-anak sekalian, dari paparan yang telah disampaikan tadi, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu diantaranya ada masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlakul karimah, masalah tarik, dan masalah syariat. Kemudian, keistimewaan dari Al-Quran itu dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya, yang pertama adalah terjaga keasliannya. Kemudian, isi kandungannya sangat lengkap. Kemudian, susunan bahasanya sangat indah. Dan kemudian dari segi misi yang diemban, Al-Quran itu berlaku selamanya. Nah, kemudian hikmah dari diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Inilah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.